Heeh. Untuk barisan Satpol PP siap, gerak. 3 langkah ke kiri, jalan. 2 langkah ke kiri, jalan. Itu Pak. Oh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel pagi gabungan Senin 2 Desember 2019 dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pembina apel gabungan. laporan. Lapor. Apel gabungan. Siap. Mendengar. Lanjutkan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta apel. Laksanakan.
Amanat pembina apel, barisan diistirahatkan. Perhatian. Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir memenuhi kewajiban kita pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti apel gabungan yang secara rutin kita laksanakan pada setiap hari Senin. Selawat merangkaikan salam tidak lupa juga kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dan keluarga sahabatnya sekalian. Yang saya hormati para asisten dan staf ahli bupati, para rekan-rekan kepala organisasi perangkat daerah, yang kami hormati seluruh pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 yang berhadir pada apel pagi hari ini, para sekretaris, para kabid, para kasih dan kasubag. Yang saya hormati segenap pelaksana aparatur sipil negara, seluruh tenaga pelayanan khusus yang telah berhadir mengikuti apel pada pagi hari ini. Yang kami banggakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisbah Kabupaten Aceh Tenggara. Yang pertama, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal dalam apel pagi ini karena sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara menjadi petugas pada apel pada pagi hari ini. Perlu kami permaklumkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 secara tugas dan fungsi Dinas Kominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas untuk memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi itu benar-benar terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa website pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan domain acehtenggaracup.go.id sudah aktif walaupun tampilannya masih polos, hanya ada beberapa berita yang dimasukkan di situ oleh Kabid Teknologi dan Informasi sebagai penanggung jawab operasionalnya, dan hanya ada gambar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Ke depan kami berharap melalui admin subdomain yang akan kami minta melalui nanti pimpinan daerah ke seluruh organisasi perangkat daerah yang ada agar dapat aktif untuk mengirimkan seluruh berita dan informasi program dan kegiatan di masing-masing OPD-nya masing-masing untuk diberikan atau dikirimkan ke alamat email nanti akan selanjutnya kami sampaikan. Berikutnya perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa di seluruh OPD sudah ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Secara struktural, PPID utama atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya itu adalah Kadiskominfo. Atasan pejabat PPID utamanya adalah Pak Sekda. Kemudian
seluruh sekretaris, badan, dinas, dan kantor menjadi PPID pembantu untuk menghimpun seluruh informasi, program, dan kegiatan apapun yang ada di OPD-nya masing-masing untuk dihimpun, dikumpulkan, dan diberikan atau dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara untuk dapat diakses atau dibuka atau dilihat oleh siapapun yang memerlukan atau kepingin melihat informasi yang dimaksud. Para peserta apel yang berbahagia dan yang kami hormati, selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa di Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara insya Allah di 2020 akan ada unit layanan PPID yang kami sebutkan tadi, kemudian ada unit layanan pengaduan. Semua masyarakat bisa mengadukan hal ihwal tentang layanan publik yang mengecewakan atau tidak memuaskan. Bisa nanti disampaikan kepada Kominfo dengan alamat email yang kami umumkan kemudian di awal tahun nanti, dan layanan aduan ini akan berfungsi selama 1x24 jam per hari. Seluruh pengaduan akan kami teruskan kepada OPD masing-masing agar ditindaklanjuti dan akan kami sampaikan juga kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Bapak Sekda. Nah, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dinyatakan bahwa PP 39 2019 itu tentang Satu Data Indonesia, yang menyatakan di situ adalah wali datanya adalah Dinas Kominfo kabupaten kota masing-masing. Oleh karena itu di 2020 sepertinya harus ditambah satu bidang lagi di Kominfo, itu namanya bidang data dan persandian. Nanti tentu secara administrasi kami akan menyiapkan telahan kepada pimpinan daerah untuk disetujui penambahan satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya, yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa pemanfaatan media sosial. Hati-hati dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan kami sampaikan himbauan kepada seluruh pengguna media sosial, baik Facebook, kemudian WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Kami sampaikan bahwa ada 2 tip dalam pagi ini, di pagi hari yang berbahagia ini kami sampaikan dalam menyikapi informasi dan berita. Yang pertama, cari tahu dulu informasi dan berita yang dibagikan atau di teks atau dikirim ke kita itu kebenarannya seperti apa. Kalau sudah kita anggap benar, coba kita analisa lagi. Kira-kira kalau kita bagikan kepada teman-teman kita, baik di grup maupun di teman-teman di Facebook, bermanfaat atau tidak? Kalau tidak benar, tidak jelas kebenarannya, kemudian tidak bermanfaat, lebih bagus diabaikan saja. Karena Undang-Undang ITE itu dijelaskan di dalamnya, kalau nggak salah saya pasal 27 ayat 3, mendeskripsikan, membagikan, menge-like, men-tweet, itu juga menjadi masalah bagi kita dalam penggunaan media sosial. Jadi hati-hati menggunakan media sosial untuk supaya apa? Supaya kita jangan terjerat dengan masalah hukum. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Di sana sini dalam pelaksanaan ini kami yakin lebih banyak kekurangan daripada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan saya. Terima kasih. Berkat. Berkat. penghormatan umum. Kepada pembina apel gabungan. Hormat dan Apel pagi selesai. Pembina apel dapat meninggalkan lapangan apel. Barisan dapat dibubarkan.